Ini tepuk tangan percaya, ini tepuk tangan kemenangan, ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sebelum saudara duduk, saudara bilang di samping kiri kanan, kau bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Karena Dia telah membayar kita lunas dan kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Tuhan. Kecantikanmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Kekuatan bukan milikmu lagi tapi milik Tuhan. Amen. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Silakan saudara duduk dan make sure saudara sudah punya roti dan anggur. Kalau yang belum punya bisa lambaikan tangan, saudara akan dilayani. Kita sebentar akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Haleluya, haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikanku, sucikanku, kuasa salib, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Saya ajak Bapak Ibu saja nyanyikan oleh karena salibmu. Kuasa salibmu pulihkan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Saudara mungkin sementara memikirkan masa depanmu, tak jauh sebelum saudara memikirkan, Tuhan telah memikirkannya. Dan rancangan Tuhan jauh lebih hebat dari rancangan saudara. Ingat saudara-saudara, Tuhan bukan membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia berpikir tentang kita. Kadang-kadang jalan kita ditutup bukan karena Tuhan menghalangi kita, tapi Tuhan mau kasih berkat dulu sebelum engkau melanjutkan perjalanan. Mazmur 139 ayatnya yang kelima. Engkau mengurung aku dari depan dan dari belakang. Ya, bisa ditayangkan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Jangan ditengking, saudara. Kami tolak pergi dalam nama Yesus. Bisa saja ini Tuhan yang kurung. Untuk Dia kasih berkat. Sebelum engkau melanjutkan perjalanan, engkau akan berjalan dengan kepala yang telah diurapi oleh Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Bapak Ibu, semua tantangan bukan akhir dari hidupmu, tapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Amen. Bisa bilang amin? Orang Mesir berkata, Israel sudah kehabisan jalan, mereka akan kita bawa pulang kembali. Di mata orang Mesir itu akhir perjalanan bagi orang Israel, tapi di mata Tuhan itu awal perjalanan. Orang bisa berkata akhir, tapi engkau baru mulai. Yang di PHK belum berakhir hidupmu, kau baru mulai.
Amin. Aduh Bapak, mati sudah saya sudah tidak tahu buat apa. Engkau baru memulai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, saya tahu salah satu berkat yang Tuhan berikan buat kita, saudara bebas dari yang namanya psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Yang suka pukul jidat di tembok, lalu bilang kenapa aku bodoh sekali. Itu psikosomatik, depu jiwa, depu diri saja tidak akur. Jiwa dengan tubuhnya berantem, saudara ya. Tidak akur, tapi hari ini Tuhan sembuhkan saudara. Karena darah itu bicara nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebelum kita akan perjamuan kudus, saya akan kasih dasar-dasar berkat yang luar biasa. Supaya saudara bisa mengerti, dan hari ini saudara pulang dengan satu keadaan. Saudara dibebaskan bebas dari tuduhan ya. Ada lagu lama, coba gitu. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu membebaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Tidak lagi ada tuduhan, karena sudah tahu awal dari semua sakit penyakit itu rasa tertuduh. Rasa bersalah. Nggak habis-habis GERD naik, asam urat naik. Itu karena rasa bersalah. Hari ini saudara bebas dari semua rasa tertuduh, rasa bersalah. Kenapa? Tuduhan bukan dari Tuhan, tapi datang dari iblis. Tadi sudah dinyanyikan oleh Pak Ariel ya. Kita oleh darah Yesus kita dibebaskan dari semua dakwaan. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Salah satu senjata pamungkas iblis adalah dakwaan atau tuduhan. Dan semua itu sudah dibebaskan di atas kayu salib. Amin. Saudara, Paskah pertama terjadi di Taman Eden. Waktu manusia telanjang, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara kebenaran mereka sendiri. Tuhan datang dan Tuhan menutup ketelanjangan mereka dengan kulit. Semua bilang kulit. Sebelum kulit dari binatang itu diambil, harus ada darah yang tercurah karena binatang itu harus disembelih. Dan itu Paskah pertama. Semua ketelanjangan, rasa malu, rasa tertolak, rasa tidak berharga, hari ini sudah ditutupi oleh Tuhan. Sehingga engkau bisa dengan kepala tegak memandang Tuhan ya. Dengan kepala tegak engkau bisa berkata begini, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang kepala kita tegak. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah membebaskan kita, dakwaan tidak lagi berlaku. Kau masih ingat tanggal sekian bulan begini, kau lagi begini. Sudah selesai. Karena darah Yesus sudah menghapusnya. Dan saya tidak lagi terganggu dengan tuduhanmu. Iblis bilang, percuma kau ganggu orang itu karena tiap kali saya ganggu dia, darah Yesus selalu dia ucapkan. Saudara, orang-orang percaya itu harus latah dengan darah Yesus. Semua bilang darah Yesus. Darah Yesus. Daripada latah mama, papa, saudara-saudara ya. Saya ingat orang Pentakosta itu latah-latah darah Yesus, betul tidak ya? Pintu terbanting darah Yesus. Gelas jatuh darah Yesus. Tergelincir kulit pisang darah Yesus. Itu latah rohani, saudara-saudara ya. Lebih baik latah rohani daripada latah yang ternilai itu, saudara-saudara. Kenapa? Tanpa sadar saudara mengucapkan itu, mengundang semua berkat dari surga mengelilingi dan menyerbu saudara. Artinya saudara mengakui bahwa darah Yesus itu berkuasa. Segala tuduhan sudah dipatahkan. Nah, Bapak Ibu, ini pas ada dua laki-laki di sini, Ariel dengan Matias. Baik, ini untuk mengingatkan saudara kembali lagi ya. Saya ini orang berdosa ya. Lalu ini adalah imam
Dan saya ingin membawa korban penghapus dosa. Ya bagus nih dombanya, sudah keren. Sudah ya. Lalu begitu saya sampai kepada imam, imam tidak memeriksa saya orang berdosa. Tapi imam memeriksa domba yang saya bawa. Bukan berapa baiknya engkau, tapi berapa baiknya domba yang akan disembelih. Makanya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia diuji, dicoba dengan kuasa mana, boleh bayar pajak semua. Dan mereka tidak menemukan salahnya, baru dia naik ke kayu salib untuk make sure bahwa dia anak domba Allah yang tidak ada cacatnya. Dicari salahnya nggak ketemu, saudara ya. Kenapa domba itu harus dikarantina 4 hari. Nah 6 hari sebelum Yesus disalib itu ada perayaan ucapan syukur di keluarga Lazarus di Betani. Yohanes pasal 12, mungkin waktu Lazarus bangkit, dong belum sempat pergi ke pasar beli babi untuk bikin ucapan syukur. Nanti beberapa hari kemudian 6 hari sebelum Paskah, mereka bikin ucapan syukur. Di sana Lazarus duduk makan dengan Yesus, kemudian Marta melayani, Maria mengurapi Tuhan Yesus. Itu 6 hari. 6 hari itu dihitung dari hari di mana dirayakan ya. Jadi cara menghitung orang Yahudi itu dimulai dari hari yang pertama, hari di mana perayaan itu terjadi. 8 hari kemudian, minggu ketemu minggu. Minggu pertama kan, Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak ada. 8 hari kemudian baru Thomas hari. Minggu ketemu minggu, 8 hari. 6 hari kemudian minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu adalah Tuhan diselipkan. Jadi 6 hari sebelum Paskah. Nah saudara-saudara, Paskah itu bukan tanggalnya tapi harinya. Natal itu bukan harinya tapi tanggalnya. Apapun harinya kalau Natal, yang penting 25. Paskah, apapun tanggalnya yang penting Jumat, saudara. Karena Paskah itu Jumatnya yang diperhatikan. Karena Yesus mati di hari Jumat. Natal itu bukan harinya, tanggalnya. Apapun harinya, tanggalnya 25 gitu kira-kira. Jadi bedanya Natal dengan Paskah itu satu utamakan hari, satu utamakan tanggal. Dan Paskah ini utamakan harinya. Makanya tahun depan nanti tanggalnya beda, tapi harinya tetap Good Friday. Nah bukan berarti nanti Jumat depan tidak good lagi, setiap Jumat good terus sudah ya. Bisa bilang amin, Jumat good terus sudah. Jadi mulai hari ini tidak ada orang Kristen yang percaya Jumat Kliwon genderuwo gentayangan, tidak ada. Yang ada Good Friday terus menerus sudah ya. Haleluya. Ya, jadi nah ini domba yang akan saya bawa, kemudian imam akan periksa domba. Kau lihat, jangan lihat saya, lihat periksa. Jadi bukan saya yang diperiksa, bukan saudara yang diperiksa. Hari ini bukan saudara yang diperiksa, tapi Yesus anak domba Allah. Waktu Yohanes melihat Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan dia sudah diperiksa, tak ada salahnya. Sesudah itu, kau bungkuk sedikit ya. Sesudah itu saya orang berdosa akan menumpangkan tangan ke atas domba ini. Semua salah saya, dosa saya, persoalan saya, masalah saya, pindah ke domba yang tidak ada salahnya ini. Dan semua kebaikan domba ini akan pindah ke saya. Nah sekarang saya jadi orang benar, domba ini jadi domba bersalah. Saudara-saudara, upah dosa ialah maut. Lalu imam kasih pisau buat saya, kasih mic. Ya, saya ambil pisau, ya. Zet, jatuh, pung. Sudah, gitu ya. Nah, kira-kira begitu saudara-saudara ya. Jadi domba ini disembelih, saya pulang. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 5, bebas. Haleluya. Nah, saya pulang nyanyi lagu itu. Saya sudah bebas. Kenapa? Karena sekarang kebaikan daripada domba itu pindah ke saya dan dosa daripada saya pindah ke domba, domba itu sudah dihukum, tidak lagi ada penghukuman bagi saya. 1 tahun saja, tahun depan mesti bikin lagi. Tapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada pengkhotbah atau orang tua atau penginjil yang bilang begini, ini gara-gara kok kurang ajar makanya Tuhan hukum kok. Tidak mungkin Tuhan menghukum 2 kali untuk dosa yang sama. Dia bukan Tuhan lagi kalau dia menghukum saya 2 kali untuk dosa yang sama. Karena segala dosa saya sudah diambilnya. Amin. Dan dia bukan. Makanya Paulus berkata, sekalipun malaikat dari sorga, bukan dari neraka, dari sorga. Kalau dia beritakan Injil yang lain seperti yang kuberitakan, terkutuklah dia. Ini double course, sudah bisa baca itu ada double kutuk sudah ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini jangan menyampaikan kabar ini, kabar yang salah, Injil yang salah. Tuhan sangat mengasihi kita semua.
Ini sebelum perjamuan dia punya pembukaan panjang juga saudara-saudara ya. Supaya saudara mengerti bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar peringatan. Tapi betul-betul kita mengalami. Bukan saja memperingati, tapi betul-betul kita mengalami. Amin. Bahwa harusnya saya yang dihukum. Itu perjamuan, itu Paskah pertama. Paskah kedua. Saudara-saudara, ini saya lanjut ya, saya lanjut saya ini gambaran-gambaran yang saya ambil yang garis besarnya. Di dalam Keluaran pasal 11-12, ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, maka setiap rumah yang ada tanda darahnya pasti akan luput dari maut. Jadi malaikat maut akan jalan. Oh, ini sudah ada kematian, sudah tanda darah. Dia tidak masuk ke dalam cek dulu ada penyembahan ke tidak, ada pujian ke tidak, ada mesbah ke tidak. Tidak, cukup lihat di depan ada tanda darah. Si isi rumah diselamatkan. Mau orang Mesir kah, orang Israel kah, kalau orang percaya. Kalau mereka percaya, mereka juga akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Jumat Agung ini, percayalah bahwa pembebasan sudah menjadi bagianmu dan engkau pasti diselamatkan. Haleluya, semua bilang pasti. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada insya Allah, tidak ada, pasti. Kenapa? Karena lewat darah Yesus semua kita punya jalan masuk untuk bertemu dengan kasih karunia. Mari kita ambil roti. Tuhan Yesus, Yesaya 53 penyakit kita yang dipikul, dosa kita yang ditanggung. Harusnya kita yang kena pukul, tapi dia telah menggantikan kita. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Kami angkat roti ini juga buat orang-orang yang kami kasih, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang ada di kampung, yang ada di kota lain. Mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang kanker, yang kista, yang miom, yang tumor, yang HB rendah, yang semua dalam masalah kesehatan. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Tuhan tidak ada benjolan, tubuh Tuhan tidak ada kista. Diserahkan bagi kita, supaya tubuh kita yang lemah diambilnya. Dan kita menerima kemenangan. Diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Kamu mengingat akan aku. Tuhan, kami bukan cuma mengingat, tapi kami mengalami kuasa salib-Mu. Bilur-Mu menyembuhkan, dan kami makan dengan percaya. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Semua bilang perjanjian baru. Perjanjian baru saudara disediakan, perjanjian lama saudara dituntut. Engkau harus, itu perjanjian lama. Perjanjian yang baru, aku akan. Supply dari surga luar biasa. Perjanjian yang lama, demand, Tuhan menuntut dari kita. Perjanjian yang baru, Tuhan menyuplai anugerah, aku akan. Kalau kita hidup hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau melakukannya, kau mengingat akan aku. Sebab setiap kali kau makan dan minum roti dan cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hari ini ada mujizat. Hari ini warisan diselesaikan. Hari ini warisan dicairkan. Dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah adalah nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kehidupan Kristus. Perasaan Kristus, kehendak Kristus, pikiran Kristus menjadi bagian kita. Mari kita minum dengan percaya dan terima berkat-berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan semua kami memandang sorga. Keadaan boleh berubah, tapi kerajaan sorga tidak terguncang. Dan Raja kami adalah memerintah dengan adil. Raja kami sangat mengasihi kami. Kalau yang terbaik di sorga telah diberikan bagi kita, masakan yang lain dia menahannya. Tidak mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang luar biasa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih, terima kasih. Saudara, kitab Roma pasalnya yang kelima berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin
ia tidak mengurniakan segala sesuatu. Semua bilang segala sesuatu. Masukkan semua pergumulan saudara dalam daftar segala sesuatu itu, Tuhan pasti mengurniakan. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti Yesus Kristus lebih tinggi dari kesembuhan. Semua bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan berkat, berarti berkat lebih tinggi dari Yesus Kristus. Semua bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi, berarti promosi lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Apa yang sudah bilang? Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan saudara untuk mendapatkan rumah, berarti rumah saudara lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu. Lebih baik saudara lihat ayatnya supaya saudara percaya ya. Ya, Roma pasalnya yang kelima. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Roma, ini saya hanya mengulang saja buat saudara-saudara semua biar kita bisa ini salah satu pasal yang paling saya sukai adalah pasal-pasal ini, bukan 5 tapi 8, saudara ya, Roma pasal 8, ayatnya yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah ini pasca Tuhan memberikan yang terbaik, tidak mungkin dia menahan berkat-berkat bagi kita ya. Karena tidak ada berkat yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dia tahan berarti berkat itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin. Nah, saudara-saudara kita lihat sedikit cara menghitung hari bagi bangsa Yahudi atau Alkitab adalah dimulai dari jam 6 sore. Jadi jadilah petang, Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 5, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi pada waktu Yesus disalibkan dan 2 penjahat di hari Jumat disalibkan, mereka harus menurunkan mayat-mayat itu sebab sudah mau masuk Sabat. Jadi tidak boleh ada mayat yang tergantung di kayu salib, harus diturunkan semuanya. Dan betapa terkejut mereka sampai ke Yesus sudah mati. Lalu mereka tombak untuk tes, betul dia sudah mati. Lalu yang di sebelah kiri dan kanan mereka masih hidup. Memang menurut sejarah orang-orang yang disalibkan itu bisa 2-3 hari baru mati. Makanya kaget, Yesus kok udah mati. Sebetulnya Tuhan Yesus bukan mati, tapi dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin manusia bisa bunuh Tuhan? Tuhan bunuh manusia, iya. Tapi kalau manusia bunuh Tuhan gak mungkin. Tapi ia menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin manusia bisa menangkap Tuhan? Tuhan menyerahkan diri, iya. Dia cuma bilang ini aku, mereka semua jatuh. Dan seorang teolog berkata begini, untung Tuhan cuma ngomong 2 kata, dorang jatuh. Kalau Tuhan ngomong 1 kalimat, dong tampias di neraka semua, saudara-saudara ya. Cuma bilang ini aku, dong semua jatuh, saudara-saudara ya. Jadi tidak mungkin mereka bisa menangkap Tuhan kalau Tuhan tidak menyerahkan diri. Tidak mungkin mereka bisa membunuh Tuhan kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya. Kaget Pilatus, loh sudah mati. Orang lain bisa tahan, buktinya penjahat masih hidup. Makanya mereka patahkan tulang kaki. Kenapa? Titik tumpu satu-satunya untuk mereka bisa bernapas adalah paku yang ada di kaki. Nah kalau ini sudah dipatahkan maka dia akan tergantung di kedua tangannya dan semua toraks ini akan menjepit semua organ pernapasan langsung mati. Jadi orang-orang Romawi itu ngerti anatomi tubuh. Mereka patahkan tulang kaki sehingga dalam sekejap mereka langsung mati. Saudara-saudara, lalu mayat mereka diturunkan sebab sudah mau masuk di hari Sabat karena salibkannya itu di hari Jumat. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di hari Jumat itu saya bagi dalam 4 kuadran, saudara ya. Satu hari itu kan ada 24 jam, saudara-saudara ya. Nah, sementara hari Jumat itu sebetulnya sudah dimulai dari hari Kamis sore di dalam tradisi Alkitab. Jadi itu sudah masuk hari Jumat. Begitu hari Kamis lewat jam 6, sudah hari Jumat. Jadi jam 6 sampai jam 9 itu perjamuan terakhir.
Di mana kami akan bersiap tempat untuk Paskah, kamu akan ketemu seorang yang bawa kendi dan dia akan menunjukkan tempat. Lalu mereka pergi perjamuan di sana. Lalu di dalam jam 6 sampai jam 9 ini Tuhan berkata, malam ini semua kamu akan tergoncang imanmu. Lalu Petrus dengan bangganya berkata begini, semua tergoncang saat rada. Dia pertama kali menyangkal Tuhan. Jadi berhenti membangun kekuatan dan pengiringan di atas effortmu, di atas kehebatanmu. Tapi bangunlah di atas fondasi batu karang yang teguh, di atas batu penjuru. Engkau pasti akan kuat. Yohanes berbeda. Dia membangun hidupnya pengiringannya di atas kasih Tuhan buat dia. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Bukan orang lain yang ngomong, dia ngomong murid yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak salah saudara bikin status WA. Hari ini murid yang dikasihi Tuhan lagi ibadah di Aston. Kira-kira. Siapa itu? Beta toh. Lah yang ngomong aja. Jadi orang yang membangun hidup di atas kasih Tuhan. Jauh lebih bertahan. Daripada orang yang bangun hidupnya di atas kekuatan dan kehebatannya. Mundur. Mundur. Semua mundur. Satra akan mundur. Lalu jam 9 sampai jam 12. Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Saya kaget sudah baca ayat ini. Ternyata Petrus salah satu dari 3 murid yang dipanggil, diajak Tuhan pergi berdoa di Taman Getsemani. Saya kaget. Dari 3 murid ini, cuma Petrus yang bawa parang. Pasti orang Ambon dia ini pasti. Karena terhadap orang pergi bersembahyang bawa parang cuma ketong saja ini saudara-saudara ya. Pasti saudara. Mana ada orang pergi sembahyang kan bawa Alkitab. Ya toh? Kalau bukan orang Ambon, orang Medan. Karena HKBP itu dong Boko Hajar itu bawa parang dalam gereja saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara aneh. Dari semua murid cuma Petrus yang bawa parang saudara. Kenapa? Konsep untuk Mesias harus mati itu tidak ada di dalam pemikiran orang Israel bahkan murid-murid. Makanya di dalam Matius 16 ketika Tuhan memberitahukan pemberitahuan pertama tentang penderitaannya dan mati di kayu salib di Yerusalem akan disiksa. Tuhan ditarik oleh Petrus ke samping. Lalu dia bilang begini, stop jangan bicara-bicara khotbah dengan tema itu lagi ya. Karena di pikiran kami, di dalam konsep kami tidak ada cerita Mesias harus mati. Sebab kalau Mesias harus mati, kapan kami bebas dari Romawi? Tidak ada beda dengan Mesias-Mesias sebelumnya yang mengaku Mesias kami senang. Tiba-tiba dipelintir sama Romawi. Kami putus asa lagi. Jadi kau jangan bicara-bicara barang itu lagi lah. Tuhan berkata, enyahlah iblis padamu, engkau satu batu sandungan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitahuan pertama, Petrus langsung ngomong, jangan bicara barang itu lagi. Karena semua termasuk murid-murid, tidak ada konsep Mesias harus mati. Makanya ini perjuangan terakhir di Taman Getsemani ini, perjuangan terakhir. Kalau bukan sekarang kapan? Ya, kalau bukan hari ini kapan? Jadi dia sudah bawa parang. Begitu rombongan datang menangkap Tuhan Yesus di bawah pimpinan Yudas, Petrus kasih keluar di parang. Dia sulatihan, telinga. Hidung, rambut itu di latihan. Rupanya selama 3,5 tahun sambil ikut Tuhan dengar-dengar, dia juga sulatihan itu saudara. Jadi dia potong hamba Malkus itu, hamba imam besar punya telinga, putus. Petrus. Jadi maksudnya begini, dia ambil parang, dia mulai terus dia tunggu, beta semua mulai nih, kamu mesti ikut, tunggu, mulai nih. Jangan sampai dia pergi ke salib. Terada yang dukung, saudara-saudara. Terada yang ikut. Rupanya murid yang lain mulai mengerti. Petrus saja yang belum mengerti. Terima kasih. Ini properti saya juga ya Pak ya. Iya. Dikembalikan kepada pemiliknya, saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara, Petrus mulai, saya semua ini. Mana ada yang tidak ada ikut. Dan memang saudara-saudara, Tuhan berkata, hari Petrus, sarungkan pedangmu. Siapa yang main pedang akan mati. Ini pedang literal, bukan pedang figuratif. Memang ada pedang figuratif. Kalau saudara baca di dalam salah satu khotbah Tuhan Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Ayah terpisah dari anak, orang tua terpisah dari anak. Nah saudara bayangkan, ada satu keluarga yang tenang-tenang, semua adem-adem. Mereka bukan orang percaya. Ya, lalu tiba-tiba ada penginjil datang, berbicara tentang Yesus. Tiba-tiba anak salah satunya percaya Tuhan Yesus. Mulai hari itu, pedang di rumah, hancur-hancur. Ini figuratif, ini bukan pedang sungguhan. Tapi ada pedang yang literal. Ini yang saya khotbah tadi, ini pedang literal, bukan pedang bukan pedang figuratif, bukan. Ini pedang betul-betul ini. Masa pedang figuratif bisa bikin orang telinga putus? Tidak mungkin lah saudara ya. Ini pedang betul ini.
Jadi saudara-saudara, saudara harus lihat ada pedang yang sifatnya gambaran, yaitu figuratif, metafora, atau ada pedang yang betul-betul asli. Nah ini Petrus bawa pedang asli, saudara-saudara, asli. Dan itu tajamnya luar biasa. Telinga langsung putus. Ini pedang ini kalau di pasar Hamadi itu biar ekor kuning yang tebal-tebal, tapi ya saudara-saudara ya, ini pedang tajam sekali. Lalu tidak ada yang mengikuti langkah Petrus. Stop. 6 sampai 9 perjamuan terakhir. 9 sampai 12 itu taman Getsemani. 3 kali Tuhan berdoa, tidak tahankah engkau, tidak tahankah kamu. 1 jam saja. Kali kedua tidur ngorok lagi. Kali ketiga tidur ngorok. Sudah bangun, sudah saatnya sudah tiba. Untuk orang-orang seperti inilah Tuhan mau mati buat mereka. Jadi kau jangan menghukum dirinya, aduh saya ini kurang baik makanya. Tuhan telah dengar saya. Kau lihat Petrus tuh, ancor-ancor. Setiap episode, setiap kuadran, Petrus pemegang peran utama di sana. Saya akan mundur. Dia main parang. Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saya mau mundur, saya mundur. Jam 12 sampai jam 3, peristiwa yang Tuhan ngomong terjadi. Saya terkenal. Terakhir, swear, sumpah, saya tidak kenal dia. Begitu ketiga kali ayam berkokok lalu teringatlah Petrus. Tuhan melihat kepada Petrus. Saudara, ini bukan pandangan penghukuman. Hari ini mata yang sama yang melihat Petrus. Even you deny me, even you betray me, I still love you. Pandangan yang sama masih Tuhan tujukan buat saya dan saudara. Sekalipun kemarin kau kalabor ancur, saya tetap mengasihimu. Sekalipun kemarin kau menyakiti aku, hari ini saya tetap mengasihimu. Ini masih fresh pakai swear, saya trust, tak kenal dia. Tuhan melihat dengan pandangan. Itu Lukas memberikan deskripsi yang luar biasa. Bukan pandangan penghukuman, tapi pandangan cinta. I still love you. Even you deny me, even you betray me, I still love you. Pandangan yang sama masih tertuju buat saya dan saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi pagi saya bicara begini. Kita ini akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Setuju, katakan amin. Jalan orang benar seperti cahaya fajar makin hari makin terang sampai rembang tengah hari, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dan kemuliaan itu rembang tengah hari. Nah, biasanya dalam pengiringan itu kita suka bergesekan karena kepercayaan kita, karena karena iman kita rela untuk mengalami banyak tantangan, banyak aniaya. Nah, biasanya kalau orang luar kita lolos semua. Puji Tuhan, saya ambil keputusan ikut Tuhan dan banyak tantangan. Woi, Tuhan berikan saya kekuatan. Dari keluarga lolos. Tapi begitu dari pemimpin rohani, banyak kita yang game over. Saya tersangka, saya pikir dia malaikat, ternyata meleset dia ya. Aduh, saudara, setiap pemimpin ada kekurangannya. Dan kenapa Tuhan sengaja izinkan kita tahu hal itu? Karena Tuhan ingin kita naik level lebih tinggi untuk menjadikan orang yang menjadi figur, orang yang menjadi role model kepada Kristus sebagai role model yang paling tertinggi. Jadi kadang-kadang kelemahan istri, kelemahan suami muncul. Bukan untuk kita bombe dia. Tapi kita naik level untuk menjadikan Kristus sebagai role model. Belum bisa Pak, saya belum bisa. Karena saya ini masih mata jasmani Pak. Saya masih lihat tiap hari Pak. Haleluya. Saudara-saudara, saya berikan contoh satu. Di dalam kitab Samuel ada seorang yang namanya Hana pergi berdoa di rumah Tuhan. Dan dia ketemu gembala namanya Imam Eli yang sudah tidak punya visi, yang bahkan menuduh orang yang berdoa sungguh-sungguh sebagai orang mabuk. Sudah tahu kisahnya kan? Hana berdoa minta anak ya, karena pedih hatinya dia berdoa malutnya komat kamit. Gembala lihat, dia bilang perempuan Drusilla masih pagi nih kok mabuk anggur. Dia bilang aduh saya bukan mabuk anggur, saya ini lagi berdoa bersungguh-sungguh. Coba saudara kalau ketemu gembala kayak begitu, saudara akan bilang begini, saya akan ibadah di sini lagi. Saya akan cari gereja yang lebih sempurna. Karena gembalanya ini terhadap visi. Lalu begitu kau keluar dan kau menemukan gereja yang menurut kau sempurna, gereja itu menjadi tidak sempurna gara-gara kau hadir di sana. Saudara-saudara, di
ditunjukkan kelemahannya, tetapi bersyukur Hana tidak menjadikan Eli sebagai figur yang menjadi role model, tetapi dia tetap pegang firman Tuhan. Hatiku pedih karena aku berdoa untuk punya anak. Saudara lihat, mulut yang sama yang tadi menghakimi, bisa Tuhan pakai tahun depan, engkau akan punya anak laki-laki waktu seperti begini. Jadi jangan dulu hakimi, karena Tuhan sementara bawa saudara ke level yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Jadi satu waktu saudara akan ketemu kekurangan dari pemimpin. Saya tersangkai. Kemarin dia bilang A, sekarang dia bilang B. Aduh, kerja dengan orang begini terbisa ini. Saudara, kita sementara didorong untuk tidak menjadikan dia sebagai standar, tapi Kristus sebagai standar. Nah, kalau sudah sampai di level ini, engkau akan sampai di Rembang Tengah Hari. Kekurangan, kelemahan suami, istri, pasangan, om, tante, tidak akan menghambat kita untuk maju. Tapi kita akan sampai pada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Semua orang punya kekurangan, belum ada orang sempurna. Imam seperti Sakaria yang melayani, tugas melayani, saja punya kekurangan. Dia berdoa banyak orang Israel punya anak, sementara Elizabeth sendiri mandul. Dan dia bisa bergumul, loh Tuhan gimana, saya sudah melayani banyak orang yang sudah punya anak 5-6, sementara kami ini, semua punya kekurangan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tidak menjadikan pemimpin sebagai standar. Kalau saudara-saudara sampai di situ, haleluya! Masih ada level yang lebih tinggi lagi. Di mana Tuhan izinkan satu waktu saudara ketemu dengan kekurangannya. Bukan untuk saudara benci, bukan untuk saudara tinggalkan dia. Tapi saudara bersyukur karena hari ini saat di mana saya menaiki level yang lebih tinggi. Menjadikan Kristus sebagai standar. Haleluya. Ini sisipan saudara ya. Nanti kita kembali lagi ke cerita yang ini. Karena Tuhan tuh kadang-kadang banyak kasih sisipan saudara ya. Ada satu kasus, kok jawabannya beda. Nah ini saya juga, sudah tahu Yohanes, itu salah satu penulis Alkitab yang beda dengan yang lain. Kenapa? Dia bukan cuma berkontribusi untuk satu model, tapi dia punya 3 model. Kalau Paulus itu surat, ya Petrus itu surat, Yakobus itu surat. Tetapi Yohanes, dia menulis Injil, narasi, lalu dia menulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan juga dia menulis kitab Wahyu, yaitu pewahyuan atau penyingkapan, apokalipso. Penyingkapan, seperti saudara pergi ke meja makan, saudara tidak tahu ada apa di atas meja karena ada tutup makanan, begitu saudara buka, pang! Oh, ada ayam goreng, ada ayam bakar, itu namanya apokalipso, disingkapkan. Jadi ada banyak hal yang tertutup yang disingkapkan oleh Yohanes lewat kitab Wahyu. Jadi dia punya 3 kontribusi, berbeda dengan penulis yang lain. Lukas hanya tulis Injil, Paulus hanya tulis surat, tapi Yohanes dia tulis narasi Injil, dia tulis surat 1, 2, 3 Yohanes, dan dia tulis kitab Wahyu. Jadi kadang-kadang ketika dia menulis satu cerita, gabungan dari semuanya itu sangat indah. Ini Yohanes beda dari yang lain, ya, karena dia tulis Injil, dia tulis surat, dan dia juga tulis Wahyu. Ya, penyingkapan. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan sedikit supaya saudara-saudara tidak usah terlalu khawatir dengan situasi hari ini. Stop merenungkan Hormuz yang lagi sulit, tetap renungkanlah firman Tuhan, saudara-saudara ya. Aduh bagaimana ini Filipina sukacu, Australia naik $2. Saya dapat telepon dari Australia, mereka bilang karena orang panik buying, mereka beli itu petrol itu di kaleng-kaleng bawa pulang di rumah, saudara. Jadi prinsip ekonomi supply and demand, saudara ya. Barang jadi langka, harga naik. Dan saya dengar terakhir, itu harga BBM di Australia naik $2. Kok kali saja, $1 Australia berapa, saudara ya. Di atas 10.000 itu. Jadi ketong ini mau naik 1.000 saya terjadi, apalagi naik 20.000, saudara-saudara ini hancur. Dan saudara orang panik buying. Saya mau mengingatkan buat saudara sekali lagi, khotbah saya 3 minggu, 2 minggu lalu, bahwa apa yang dibangun oleh Tuhan, tidak mungkin dihancurkan oleh manusia. Karena Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang bikin bangsa ini bukan PBB, tapi Tuhan. Lalu Salomo menulis Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tapi kalau Tuhan yang bangun, sia-sialah usaha orang meruntuhkannya. Amin. Kau lihat semua bangsa yang pernah berusaha untuk menghancurkan apa yang Tuhan bangun. Bukan bangsa ini yang lenyap,
mereka yang lenyap. Karena Tuhan bilang aku akan membuat. Oke, itu perjanjian lama Israel. Ke perjanjian baru. Habis Petrus berkata engkau Mesias anak Allah yang hidup. Menurut kata orang siapa aku ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Gereja kita dibangun oleh Tuhan. Gak ada yang bisa meruntuhkannya. Organisasi beda dengan organisme ya. Organisasi bisa hancur, tapi organisme gak bakalan. Karena yang dimaksud ini organisme yang dibangun. Di atas satu alas yang kuat dan berdirilah gereja. Itu saudara, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Paulus coba-coba hancurkan. Tuhan berkata, sukar bagimu untuk menendang galah rangsang. Kalau kau tendang mata bajak, bukan mata bajak yang hancur, kau yang hancur. Aku pilih kau untuk jadi alatku. Begitu Paulus balik ke Yerusalem, so jadi orang Kristen. Yang utus marah sekali. Sekarang giliran Paulus yang mau dibunuh. Saya bayar kau mahal untuk hancurkan orang Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Nah, jadi kau jangan marah-marah untuk orang-orang yang dibayar untuk aniaya gereja. Sebentar lagi mereka jadi orang percaya, saudara. Sebentar lagi, sebentar lagi. Karena Paulus ini dibiayai dengan kuasa penuh. Kuasa penuh itu artinya surat dari Menteri Agama ada. Ini saya bikin contoh bahwa dia legal, bukan ISIS. ISIS itu ilegal. Surat dari Menteri Agama ada, dari Menteri Pertahanan ada, dari Kapolri ada, dari Kejaksaan ada. Semua lengkap dengan kuasa penuh. Terada yang bisa halangi dia. Tetapi aku yang mendirikan jemaatku percuma. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang. Tapi kalau Tuhan yang bangun, sia-sialah usaha orang meruntuhkan. Betapa kuat bargaining position kita di bangsa ini. Ingat, nasib Indonesia bukan ditentukan oleh pemerintah yang hebat, tapi gereja yang berdoa. Asal ada 10 orang, aku tidak akan memusnahkan negeri ini. Kejadian pasalnya yang ke-18. Tawar-menawar Abraham dengan Tuhan. Karena Sodom dan Gomora punya keluhan, sudah naik sampai ke surga. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Yang berhenti tawar adalah Abraham. Selesai tawar, Tuhan berbalik. Ternyata hanya 3 orang. Lot, kedua anak perempuan, karena istrinya sudah jadi tiang garam, tinggal 3 orang. Soar diselamatkan. Padahal Soar termasuk kota-kota Sodom yang harus dimusnahkan. Malaikat WA ke surga, jangan kasih hancur Soar, karena don 3 pergi di sana. Jadi Soar aman, orang Soar, aman. Don tahu ada 3 orang yang pergi ke sana. Dan 3 orang ini membuat Soar selamat. Hari ini Soar masih ada. Kalau saudara jalan ke Israel, keliling di Israel, saudara nyusur tepi laut mati, saudara akan ketemu New Soar. Karena Soar yang asli ada di seberang di wilayah Jordania. New Soar ada di wilayah Israel. Soar masih ada, karena 3 orang ini. Betapa hebat bargaining position kita. Ketong di sini, amin. Indonesia Tengah mulai ibadah. Indonesia Tengah amin, Barat mulai ibadah. Jadi kita punya 3 wilayah waktu yang bikin menara doa tak pernah putus-putus. Karena sini amin, di sana lanjut. Sana amin, di sana lanjut. Kenapa Tuhan berkati Indonesia? Karena ada awan kemuliaan yang dinaikkan setiap kali kita berkumpul beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan saudara punya andil di dalamnya. Bisa bilang amin? Nanti kalau doa syafaat, Bapak kami berdoa buat bangsa ini, semua bilang amin. Kami berdoa buat presiden, amin. Tuhan tolong amin. Begitu amin minum kopi memang. Prabowo itu terlaku sekali. Padahal tadi dia berdoa amin di sini saudara. Itu doa terhadap kuasa saudara-saudara ya. Karena di meja makan itu sama dengan doa syafaat di gereja. Jadi apa yang kau aminkan di gereja, sama dengan ceritamu waktu ngopi, sama dengan ceritamu waktu di meja makan, sama dengan ceritamu waktu tidur malam. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Saya masih percaya kau. Jadi saudara-saudara kita aminkan di sini, aminkan juga di rumah, aminkan juga di meja kopi, aminkan juga di kamar tidur, aminkan juga di meja makan. Apa yang kita bicarakan sama dengan kita aminkan di sini. Powerful, kuasanya luar biasa. Haleluya. Kayak berdua buat gubernur, Tuhan tolong. Habis itu kita bikin konten terlaku pakai AI lagi. Pelanggaran sekali. Karena sekarang ini sudah semua orang punya wajah bisa di copy, baru suara pun bersih sama lagi. Makanya saya bilang Bapak Ibu, ceritalah tentang Yesus kepada anak-anak kita. Kenapa? Sekarang identitas mereka dibentuk oleh space, bukan oleh place.
Dulu, place yang menentukan identitas kita. Ya toh? Dulu coba orang tua tanya, saudara-saudara yang dulu begitu pulang sekolah yang SMA, do, mika, do. Sekarang sudah tidak ada, sudah do, mika, do, sudah tidak ada, saudara-saudara ya. Sekarang semua gadget, saudara. Jadi gadget ini bisa membuat dekat orang jauh dan bikin jauh orang dekat. Ini barang ini. Ya toh? Coba saudara perhatikan. Anak, ini pohon mangga ini dulu nih papa pulang sekolah ini kadang-kadang ketemu di sini tong nongkrong. Jadi place itu membentuk identitas kita. Kalau sekarang bukan place, space. Sekarang udah space, gamers, YouTuber, TikTokers ya. Saking hebatnya dia bisa copy orang punya muka, crops langsung dia bilang ada pesan dari gubernur Papua. Padahal bukan gubernur yang ngomong saudara-saudara ya. Sekarang ini semua sudah ada di dalam situasi yang sangat berbeda karena kita ada di jalan, di dunia place. Di dunia space, bukan place lagi. Nah bicara tentang Yesus. Masih ingat khotbah 2 minggu lalu? Saudara yang pernah ingat dan mungkin pernah punya aplikasi yang namanya Friendster. Masih ingat? Terkubur, tidak lagi diingat orang hari ini. Padahal mungkin baru 10 tahun lalu. 10 tahun lalu kalau ketemu, pin BB dong. Sekarang, siapa yang tanya pin BB? Baru 5-10 tahun lalu orang pakai flash disk. Sudah. Sekarang ini flash disk dibuang-buang. Ada orang tua sayang anaknya supaya bisa simpan data. Nah ini papa beli flash disk. Dia lempar. Ini mahal. Papa sekarang sudah bukan flash disk. Sekarang cloud. Papa cloud. Sekarang udah zaman cloud. Tinggal ketik saja dia datang. Store-nya tidak terbatas. Sudah ya? Sekarang zaman cloud. Apa yang baru kemarin fresh, hebat, booming. Sekarang tidak. Tapi 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah yang namanya Yesus, sampai hari ini masih up to date. Bukan 10 tahun lalu, 2000 tahun lalu, sampai hari ini nama ini masih berkuasa. Sementara yang lain sudah museum, sudah tidak diingat orang. Nama Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Betapa powerfulnya. Tidak tergerus, tidak terdegradasi. Situasi bisa berubah dengan cepat, tapi nama Yesus tetap di atas segalanya. Amin. Iya. Sudah bisa lihat cepat sekali perubahan. Ceritalah tentang Yesus buat anak-anak kita. Kenapa? Sekarang anak-anak dibentuk dengan satu filosofi, engkau yang menentukan hidupmu sendiri. Jadi ketika orang tua mulai nasihat, nah bangun pagi, belajar, biar kamu jadi orang sukses, orang pintar. Di depan orang tua dia diam, dia iya. Begitu orang tua kasih belakang dia, ini sekarang. Betul tidak? Oh di depan, anak manis nih, ketemu bicara dia diam-diam saja. Begitu call balik belakang sudah, ini sekarang. Tapi mari kita bicara tentang Yesus. Coba kalau Yesus begini, Petrus tampias, yang tidur tampias, semua tampias, saudara-saudara ya, semua tampias. Tapi bersyukur saudara-saudara, Tuhan memandang dengan wajah yang penuh kasih. Haleluya, biar kau bikin dia kecewa, dia tetap memandang. Kenapa? Darahku sebentar akan dicurahkan. Petrus, termasuk kau punya penyangkalan pun, sudah tidak aku ingat lagi. Makanya Yohanes 21 waktu Tuhan ketemu Petrus, sedikit pun dia tidak bicara masa lalu. Iblis suka bicara masa lalu, Tuhan suka bicara masa depan. Gembalakanlah anak dombaku. Bukan ingatlah kau menyangkal aku 3 kali. Tidak. Dan dari semua murid yang paling kepala angin itu Petrus. Dan ingat orang yang paling kepala angin inilah yang namanya selalu disebutkan oleh Tuhan. Bilang Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Tera bilang Yohanes, saudara. Bukan berarti Tom bikin kepala angin supaya Tuhan ingat. Tidak, saudara ya. Ini Petrus natural, saudara. Dia tampil apa aja dan memang dia paling kepala angin. Dan memang Alkitab tunjukkan figur ini, figur yang paling hancur, saudara. Dia yang menghambat Tuhan untuk pergi ke salib. Dia yang potong telinga Malkus, dia yang bilang saya terakan mundur, padahal dia yang menyangkal. Semua orang ini, dia yang paling dominan, tapi dominan dalam kesalahan. Dan ingat, siapa punya nama yang disebutkan waktu Tuhan bangkit antara orang mati? Bilang Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Makin berat persoalan yang saudara hadapi, makin nyata kehadiran Tuhan di dalam saudara. Saya tutup dengan Mazmur 20. Tadi pagi saudara saya senang sekali ketemu seorang jemaat, dia datang pakai kaos. Seperti Lakers begitu saja. Lakers itu kan ada nomornya kan. Ya toh? Tapi ini grupnya namanya Psalm. PSALM. Psalm baru di bawah 23. Saya bilang ini namanya penginjilan verbal.
Don tanya, ini grup dari mana ini? Oh, ini grup ini dari Alkitab. Maksudnya, Psalm ini artinya Mazmur. 23 ini Tuhan gembalaku yang baik. Itu bisa jadi pintu penginjilan. Saudara pergi gereja bawa Alkitab saja, ini bisa jadi penginjilan verbal. Orang-orang yang malas pergi ke gereja, tidak usah saudara injil, cuma lihat saudara pegang Alkitab. Aduh, saya sudah lantar ibadah ini. Ini bisa jadi penginjilan verbal, saudara-saudara ya. Haleluya. Aduh, saya lihat dia pegang Alkitab, aduh memang, saya mesti cari Tuhan dulu ini. Saya ingat ada seorang mahasiswa yang diajak untuk melayani, dia malas sekali. Kamu saya, karena dia kejar prestasi. Tiap kali jam ibadah dia latihan. Dia seorang yang punya obsesi untuk jadi juara renang. Jam persekutuan dia latihan. Satu ketika mereka, malam ini kita ada persekutuan. Kamu saya mau latihan terakhir nih. Saudara tahu, hari itu cuaca begitu cerah. Tadi malam kalau saudara lihat, mulai dari jam 6, jam 7 itu bulan bersinar, bagus sekali. Begitu saya lihat bulan langsung saya nyanyi. Bila ku lihat bintang gemerlapan, oh Lord my God, when I in awesome wonder, consider all the world thy hand has made. I see the star, I hear a rolling thunder. Ternyata habis bulan ada rolling sedikit, saudara-saudara. Ada guntur, jadi kombinasi itu lagu tadi malam lengkap, saudara-saudara. Karena habis bulan itu ada sedikit guntur-guntur kecil ya. Jadi rupanya alam sementara menyanyikan lagu itu juga, saudara. Karena di hari yang sama, di malam yang sama, I see the star and rolling, saudara-saudara ya. Jadi I see the star ya. Dancing my soul, my Savior God to thee. Nah, ini pertanyaan klasik yang saya suka tanya. Kalau saudara lihat bintang gemerlapan, cuaca cerah atau mendung? Cerah. Kalau saudara lihat bintang bunyi guru riuh dengar, mendung atau cerah? Kalau insentif cair, cerah atau mendung? Kalau proyek cair, cerah atau mendung? Kalau proyek dipotong orang, mendung atau cerah? Tapi referennya bilang apa? Dancing my soul, my Savior. Bapak, kenapa? Itu Bapak proyek orang lain su ambil. Dancing my soul. Apa itu? Ya, hidupku bukan tergantung dengan barang itu. Tapi hidupku tergantung dari anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saya belum mati walaupun proyek itu orang ambil. Saya punya yang terbaik sementara di jalan. Jangan lupa password 3 hari ke depan sampai hari kebangkitan. Then sings my soul. Amin. Pulang di rumah nasi tambah nasi campur nasi. Apa passwordnya? Then sing my soul. Haleluya. Kangkong baair. Then sing my soul. Kopuk kangkong terenak. Sapu mama punya lebih enak. Cuma bukan berarti saudara sengaja bikin baair karena pendeta sudah bilang ada passwordnya. Tidak, saudara. Ya tidak. Haleluya. Bapak Ibu, 12-3 Petrus menyangkal. Dan di situ Tuhan dijawab. 3-5 dong terasabar, Tuhan dipenjarakan sebentar, dong terasabar, lalu cepat siang sudah kami mau pergi ke Pilatus. Pilatus tanya, Pilatus wawancara, offer ke Herodes, balik lagi ke Pilatus, semua punya kesimpulan sama, tidak ada salahnya. Saksi dusta tidak ada salahnya. Saksi-saksi itu tidak bersaksi dengan benar. Tidak ada salahnya. Bagaimana membebaskan orang ini nih. Saudara, hari Minggu Palma. Minggu Palem. Itu Yesus diurapi di Betani itu hari Minggu karena sudah jam 6 sore. Itu sudah hari Minggu. Ya, 6 hari sebelum Paskah, ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari, ya. Lalu Maria mengurapi Tuhan dan besok paginya, ya, bukan besok pagi, di pagi harinya masih hari Minggu itu, di pagi harinya orang-orang mengambil daun palem lalu mereka mengibar-ngibar, taruh pakaian, taruh baju mereka di jalan di mana Tuhan lewat dan mereka berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Itu hari Minggu. Nyanyiannya Hosana. Hari Jumat nyanyiannya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orangnya sama, nyanyiannya beda. Haleluya. Saya berdoa hari ini nyanyian kita sama. Keadaan bisa berubah, nyanyian tetap sama. Tuhan pasti pelihara saya.
Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti berkati saya. Haleluya. Ucapkan apa yang sorga sudah tulis lagu-lagunya untuk dinyanyikan. Jangan ahli-ahli ekonomi lagu yang kau nyanyikan. Memang ini Hormuz kalau tertutup terus 5 hari lagi dia sampai 150 baler ketong habis. Itu ahli punya perkataan. Tapi Tuhan punya perkataan. Besok ada mujizat. Engkau hanya lihat saja karena engkau tidak percaya. Tapi engkau tidak mengalami. Tadi pagi orang kirim, selamat memperingati. Saya balas, selamat mengalami. Bukan memperingati. Selamat mengalami kuasa salib. Kita bukan memperingati, tapi kita mengalami. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan harus disalibkan. Memang itu skenario surga. Karena kasihnya kepada kita, dia yang disalibkan. Karena keadilannya yang berdosa harus dihukum. Jadi salib itu kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Kasih karena kita yang harus disalibkan, dia menggantikannya. Kasih. Adil karena dia tidak pakai jalan pintas, tapi dia menerima hukuman. Saya dan saudara hari ini terima kemenangan yang luar biasa. Kasihnya, kuasa salibnya masih berkuasa sampai hari ini. Saudara, salah satu yang Tuhan kerjakan, rasa malu, rasa tertolak, rasa tidak berharga, Tuhan ganti dengan rasa kemenangan, percaya yang luar biasa. Petrus harusnya orang yang paling stres dari semua murid. Tapi Tuhan kasih dia kekuatan yang luar biasa. Dan dia yang Tuhan percayakan untuk berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta. Dan semua orang melarang Petrus untuk berbicara. Kalau berapa hari lalu dia menyangkal Tuhan. Hari ini dia berkata, pilihlah mana yang benar menurut kamu. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Saat akan berhenti berbicara tentang nama Yesus. Mungkin ada saksi yang melihat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan. Bukankah dia ini orang biasa? Kenapa dia jadi begini? Yang bisa mengubah saya dan saudara hanya yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Haleluya. Yang tahu kabel kuning dan kabel merah korslet itu Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan, dia akan membuat semuanya menjadi indah. Koma nanti sambung. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan saja kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi. Oleh karena salibmu tetap ya. Kita jadi milik Tuhan. Mari Bapak Ibu. Kita bukan milik kita lagi. Nah Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu saya akan bicara tentang apa yang Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini bukan masalah keselamatan yang masuk surga, tidak. Tapi Tuhanlah, ini ada satu konteks. Tuhanlah yang mengerjakan baik kehendak maupun kemauan di dalam kita. Jadi apa yang Tuhan taruh di inside, kita aplikasikan di outside, itu namanya mengerjakan. Karena keselamatan itu pemberian anugerah bukan hasil usaha kita. Tapi apa yang Tuhan taruh di dalam kita, ia yang mengerjakan baik kehendak maupun kemauan di dalam kita kerjakan itu sebutnya mengerjakan keselamatan. Artinya apa yang Tuhan taruh inside, kita aplikasi, kita eksekusi outside. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Kenapa? Karena kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan karena kita sudah dibayar lunas. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Sama-sama katakan, sudah selesai. Dia tidak berkata setengah selesai, habis ketong yang digantung ya. Hampir selesai, atau 3/4 selesai, tapi sudah selesai. More than enough, dia bayar lebih daripada cukup. Ada waktu nanti saya cerita bagaimana Tuhan membayar lebih daripada apa yang harus dibayarkan. Makanya orang Kristen kadang-kadang bayar lebih itu biasa. Amin. Kadang-kadang sudah bayar dia balik lagi, kurang balik lagi. Kalau satu waktu saudara lupa, biarkan saja saudara. Karena kita sudah biasa bayar lebih, karena Yesus suka bayar lebih. Amin. Waduh, kalau semua pedagang ketemu orang kayak begini, wih luar biasa ya saudara. Pasti kita akan memuliakan Tuhan dan Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita. Mazmur 23 akan kita baca, sesudah saya membaca judulnya, Tuhan gembalaku yang baik, tolong ditayangkan dan kita akan baca bersama-sama 6 ayat dari Mazmur 23 ini. Saya setiap malam menghafalnya, membacanya, dan mari kita ucapkan sesudah saya baca perikopnya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ucapan syukur dinaikkan bukan sesudah persoalan selesai. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Masih ada lawan, masih ada pergumulan. Tuhan sudah sediakan sukacita dan ketenangan yang luar biasa. Haleluya.